Cerita ini diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga 31. Inilah kisah Rasul Paulus dan Silas dalam pelayanannya di kota Filipi. Pada suatu kali ketika mereka pergi ke sebuah tempat sembahyang, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dari sinilah kisah ini bermula. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hari ini telah datang keselamatan atasmu.
Coba ente lihat, 2 orang ini yang bikin bisnis kita rugi. Ini dia orangnya. Jadi orang-orang inilah yang membuat penghasilan kita hancur. Kurang ajar. Kita harus cepat bereskan mereka sebelum bisnis kita hancur. Percuma membereskan mereka. Gak ada gunanya buat kita. Kalau mereka tidak kita bunuh, kita semua akan rugi. Mereka bawa sial dengan melemahkan petunung andalan kita. Tul, men. Tul, bunuh. Membunuh mereka menambah masalah buat kita. Sudah tahu mereka menghancurkan bisnis kita, kamu masih membelanya? Jangan-jangan sekongkol ya? Sabar, men. Cool. Tenang, men, tenang. Cool, man, cool. Tenang. Ente jangan terbakar emosi dulu. Kita dengarkan penjelasannya. Tenang. Bagaimana? Kita dengarkan penjelasannya. Apa alasan-alasan ente untuk tidak membunuh orang ini? Kalau kita membunuh mereka, kita akan dituduh sebagai pembunuh yang sadis. Oke, men. Apa rencanamu? Kita punya rencana. Kita kumpulkan bukti-bukti dan tuduhan-tuduhan bahwa mereka menghasut orang-orang dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mantap. Ide brilian. Ngomong-ngomong, apa orang percaya dengan perkataan kita? Ente tak usah khawatir. Ane ahli berpolitik dalam hal ini. Serahkan semuanya sama Ane. Ane bisa atur semuanya. Jadi begini, Ane punya rencana. Kita akan tangkap mereka saat mereka ada di sebuah ibadah. Roti yang terpercaya bagimu. Ku mau jadi anggur, mau jadi bambu yang tercurah bagimu. Ku mau jadi. Saudara, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan kuanggap semua itu adalah sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus. Kristus adalah sumber pengharapan kita. Amin. Ketika kita dalam persoalan, ketika kalian dalam masalah, dan mungkin tekanan yang begitu berat yang datang dalam hidup kita, bertahanlah saudara. Pengharapan kita hanya datang kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan seperti apa yang kita nantikan? Pengharapan akan janji Allah yang pastinya Tuhan akan genapi bagi kita semua. Apakah kita cukup berharap dan diam saja? Oh enggak, kita berharap dan melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus, dengan iman dan tekun, sebab kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Setuju semua? Amin. Saya sangat setuju dengan saudara Silas. Kita harus menjadi saksi Kristus yang memiliki iman, yang tahan uji. Bagiku, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada apa ini? Kesaksianmu akan memberatkan hukuman kalian. Semua tenang. Kita
Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Diam! Jangan banyak bicara! Atau kamu mati! Pasukan! Bawa mereka! Kota sedang heboh dengan ajaran yang kalian sebarkan. Banyak laporan bahwa kalian adalah pengacau yang membawa ajaran-ajaran sesat. Kami tidak mengacau atau mengajar hal yang sesat. Yang kami beritakan adalah Injil Kristus yang membawa kepada kehidupan yang kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Cuy, ajaran apa itu? Kota ini kehidupan adalah uang. Siapa punya uang, dia berkuasa atas kehidupan. Uang tidak dapat membeli keselamatan ataupun kuasa. Tapi iman kepada Yesus Kristus yang kami beritakan, yang berkuasa menyelamatkan dan memberikan hidup kekal. Sok tahu kamu. Kalian pikir kalian siapa? Ajaran kalian sudah menghasut banyak orang untuk hidup dalam kebohongan. Yesus Kristus yang kami beritakan bukanlah sebuah kebohongan. Kami adalah saksi-saksinya dan kuasanya menjadi bukti kebenaran kesaksian kami. Kuasa macam apa, ha? Ini dia kuasa. Kuasa yang bisa mencabut nyawa kalian. Mau mati ya kalian? Mau mati? Kami tidak takut mati. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gila! Gila kalian! Tidak ada takutnya sama sekali. Karena kami adalah hamba-hamba Kristus yang memiliki pengharapan akan upah di surga yang telah disediakan Tuhan bagi kami. Upah? Upah? Kalian pikir iman kalian itu dapat menyelamatkan? Kita lihat saja nanti. Sersan, cepat seret mereka ke penjara. Siap, laksanakan! Jaga mereka berdua, jangan sampai lepas. Kau tahu akibatnya bila lepas. Siap, komandan. Paulus, aku tidak mengerti maksud Tuhan di balik semua ini. Mengapa semua ini terjadi pada kita? Mengapa Tuhan rela menghukum kita begitu keras? Silas, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Iya, aku mengerti, Paulus. Aku mengerti. Tapi aku heran denganmu. Betapa beraninya kamu berkata bahwa kamu tidak takut mati. Bagiku, bila Tuhan masih memberi kita nafas hidup, itu berarti kita harus terus menginjil, menghasilkan buah. Namun, jika kita sudah saatnya mati karena Kristus, upah sudah tersedia bagi kita yang setia. Ya, aku percaya. Penderitaan yang kita alami karena Kristus akan mengerjakan kemuliaan yang kekal. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, aku tahu. Tapi itu bukanlah hal yang mudah, Paulus. Ya, itu tidak mudah, Silas. Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama juga yang akan membangkitkan iman kita untuk terus menjadi saksi Kristus. Amin. Aku percaya Kristus akan terus menjadi pengharapan kita. Dahulu yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekali kita mengikut Kristus, selamanya kita mengikut Kristus. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Haleluya! Woi, berisik! Sudah malam masih saja kalian ribut. Oh, diam. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau merancangkan sesuatu yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. The cross before me.
Habislah aku. Habislah aku. Jangan! Jangan lakukan itu. Jangan bunuh diri. Kami berdua masih di sini. Kalian masih di sini. Kalian tidak lari. Tidak. Kami tidak lari. Kami di sini untuk menolongmu. Maafkan aku, tuan-tuan. Maafkan aku. Ya, sudah. Tenang ya. Tenang. Tuan-tuan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Aku tidak tahu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Mulai hari ini, keselamatan turun ke atasmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Cross before me, the world behind. Akhirnya, kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptis. Lalu mereka makan bersama dan bersukacita. Demikianlah Paulus dan Silas menjalani panggilan pelayanan mereka sebagai saksi Kristus.